Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada halaman 29. Halaman 29, ayat yang ke 189. Tembuk 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil ahillah, tentang bulan sabit. Jadi bulan tuh ada kecil, nanti besar, purnama, nanti kecil lagi. Nah, nanya tuh, ada yang nanya tuh, kok bisa? Matahari kok enggak ya? Gitu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, dia itu bulan sabit itu bulan kecil, purnama kecil lagi, matahari enggak ya. Mawaqitu, tanda-tanda waktu tertentu, linnas, bagi manusia. Dengan adanya bulan seperti itu bisa menentukan awal bulan, pertengahan bulan purnama tuh, dan akhir bulan. Zaman dulu kan belum ada kalender tuh, pakainya bulan. Nah, sampai sekarang kita pakai bulan Komariah, saat puasa kah dan lain sebagainya. Ramadan itu berdasar Komariah tuh, bulan itu. Wal hajj, dan haji, tanda datangnya bulan haji itu ya bulan itu, wallahu a'lam. Terus walaisal birru, dan bukanlah kebaikan itu, bi ang ta'tul buyuta, bahwa kalian mendatangi al buyuta, rumah-rumah, min zuhuriha, dari belakangnya. Saya baca di sebagian pendapat ahli tafsir, kok bisa? Jadi dipercaya, diyakini itu kalau habis umroh itu para sahabat itu ada sebagian yang masih meyakini jahiliyah. Jadi kalau habis umroh itu masuk ke rumahnya nggak lewat pintu depan, itu belakang. Jadi kalau mau umroh tuh pintu depan ditutup, lewat belakang tuh, keluar lewat pintu belakang. Selesai umroh pulang pun nggak boleh lewat pintu depan. Itu keyakinan jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunlah ayat ini. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, manittaqo, siapa yang bertakwa. Itu bukan masuk dari habis umroh
masuknya lewat belakang. Mau umrah lewat pintu belakang lagi, itu kebaikan. Bukan. Kata Allah, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu manit taqa, siapa yang bertakwa. Jelas ini. Dah mutakin. Terus lantas Allah melanjutkan firman-Nya, wa'tul buyuta min abwabiha. Wa'tu, dan masukilah al-buyuta, rumah-rumah kalian, min abwabiha, dari pintu-pintunya. Gak usah yakin dah kepercayaan yang begitu. Kamu kalau habis umrah tuh harus lewat pintu belakang. Kamu kalau ini nggak usah. Kamu kalau mau jualan jangan lewat pintu samping, pintu belakang. Hati-hati itu, menyesatkan itu. Kata Allah, masukilah rumah biasa aja lah, min abwabiha, dari pintu-pintunya, depan, belakang. Pintu sesuai dengan pintunya. Gak usah diyakini nanti begitulah. Biar laris dagangannya lewat pintu samping kanan, nggak boleh itu. Ya, khawatir musyrik. Terus mudah-mudahan kita dijaga dari keyakinan yang menyesatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah alami saja. Kita serahkan sepenuhnya, berharap saja sama Allah Subhanahu wa taala. Terus wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung. Menjadi beruntung itu harus menjadi orang yang muttaqin. Makanya Allah menyatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar beruntung. Ingin beruntung, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 190. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan perangilah. Nih ayat agak keras nih Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Siapa? Alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, memerangi kalian. Kalau kita diperangi, Allah nyuruh perang lagi, begitu. Allah alam. Tapi jangan mengawali perang, gitu loh. Kalau dia memerangi kita, kita harus menghadapinya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kalian. Kalau yang memerangi jangan. Allah a'lam bishawab. Wala ta'dadu, dan jangan kalian melampaui batas. Orang kafir nih nyerang kita, kita serang lagi, membabi buta, dipotong lehernya, dicacak-cacak, dipotong-potong, itu nggak boleh. Biasa saja, membunuh saja. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas dalam peperangan itu. Ada saking dendamnya, ya, sampai ada cerita itu paman Nabi Hamzah itu sampai diambil jantungnya itu. Saking dendam, manusia begitu memang. Makanya Allah Subhanahu wa taala wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Itu dibunuh, dipotong lehernya, saking keselnya gitu. Manusia begitu tuh. Allah alam. Jadi kita tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi kita.
Tapi kalau dia memerangi kita, Allah merintah ke perangi lagi, jangan mundur. Gitu. Tapi ingat, kalau nyerang jangan melampaui batas. Terus innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai ke siapa? Al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Allah enggak senang tuh sama orang apapun. Peperangan, atau mungkin makan kelebihan, makan kekenyangan, Allah enggak suka itu. Berlebihan, melampaui batas, tidak sewajarnya, itu Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah alam bisawab. Ayat 191, masih perang nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum, masih nyambung di depan tadi di atas. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Keras nih, ayat keras. Dan bunuhlah mereka, orang-orang yang memerangi kalian. Yang memerangi haitsu, di mana saja, saqiftumuhum, kalian jumpai mereka. Orang kafir habis bantai orang muslim, ketahuan orangnya, bunuh mereka di mana saja mereka temui. Itu kerasnya ayat. Tapi yang nggak ikut perang jangan dicari-cari dibunuh lagi, jangan. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min haitsu akhrajukum, di mana saja mereka mengusir kalian. Orang yang mengusir dari tempat kita, diusir, dibunuh, dibantai, itu kata Allah, balik usir mereka, jangan mundur. Gitu. Usir lagi mereka. Wa akhrijuhum, usir mereka, min haitsu, di mana saja mereka berada itu, akhrajukum, yang mereka telah mengusir kalian. Gitu. Kalau dia mengusir dari tempat kita usir lagi. Gitu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tidak mengawali, tidak memulai dulu. Gitu. Kita usir lagi, kita diperangi lagi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kita yang memulai, mengawali. Jelas ayatnya itu. Perangilah mereka jika mereka memerangi kalian. Bunuh mereka jika mereka telah membunuh kalian, dan usir mereka jika mereka telah mengusir kalian. Terus wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah asyaddu, lebih keras, minal qatli, dari pembunuhan. Wal fitnatu, saya baca sebagian pendapat tafsir, ahli tafsir, jadi orang yang beragama muslim itu dibantai secara kejam, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, dipaksa dan sebagainya. Itu kata Allah lebih keras minal qatli, dari pembunuhan. Masih mending dibunuh selesai, tapi dipaksa, disiksa, kayak di daerah mana itu? Cina ya. Itu luar biasa itu. Orang umat Islam dibakar. Itu kata Allah, wal fitnatu, fitnah yang seperti itu asyaddu, lebih keras dari pembunuhan. Alhamdulillah di negara Indonesia ini aman umat Islamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sehingga kita ibadah nyaman. Terus wala tuqatiluhum. Ada pengecualian.
Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka indal masjidil haram, di masjidil haram. Enggak boleh, itu tempat suci. Itu kata Allah, jangan perang di dalam masjidil haram. Itu luar biasa itu masjidil haram itu. Sampai ada cerita mau dibantai sama pasukan gajah Ka'bah itu, nggak bisa. Allah menurunkan pasukan burung ababil. Itu luar biasa itu Masjidil Haram, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, suci. Makanya di sini wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka indal Masjidil Haram, di waktu Masjidil Haram, gitu, di Masjidil Haram. Hatta, kecuali, Allah mengecualikan, hatta yuqatilukum fi, kecuali hingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Kalau dia memerangi ke dalam, merangsek bahasanya ya, orang yang di dalam mau diperangi, kita harus membela diri. Gitu, sekedar membela diri. Gitu. Dia merangi kita, perangi. Tapi kalau tidak boleh memerangi di dalam Masjidil Haram, suci itu. Fa in qatalukum, maka jika qatalukum, mereka memerangi kalian, faqtuluhum, ya, maka perangilah mereka. Kalau dia membunuh kalian, bunuh mereka di saat berada di indal Masjidil Haram. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak mengawali, tidak memulai, tidak mengawali bikin musuh. Allah tidak dibolehkan. Kalau dia mulai memerangi, kita harus siap menghadapinya. Fa in qataluhum, maka jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, perangilah mereka. Jangan mundur. Itu konsep Islam begitu. Yang penting misalkan ada orang non muslim baik sama kita, tidak memerangi kita, nggak boleh kita memerangi mereka. Itu nggak boleh itu. Kecuali kafir harbi, kafir yang nakal, yang senengnya itu memerangi orang muslim, itu boleh kita perangi kalau dia memerangi kita. Wallahu a'lam bishawab. Terus kadzalika jazaul kafirin. Apa kata Allah? Demikianlah jazau, balasan al-kafirin, orang-orang yang kafir, orang ingkar. Orang kafir itu pasti ada yang syirik sama orang muslim, itu pasti ada. Ya, di India itu terjadi juga tuh pembantaian umat muslim. Di Cina juga ya, video-videonya itu pernah terjadi juga di Indonesia, di Poso apa di mana tahun berapa itu. Allah alam bishawab. Mudah-mudahan negara kita aman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir ayat yang keempat, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Fa in tahau, maka jika mereka berhenti, fa innallaha, maka sungguh Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun Pemayang. Kalau orang-orang tadi memerangi kita, tapi dia berhenti dan sadar, maka kata Allah, hargai itu. Jangan kita lantas masih kesel, dibunuh lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Allah pengampun kok, penyayang. Masa kita nggak bisa? Itu orang nakal sama kita nih, ya, sering benci sama kita, sering nggak senang sama kita. Kalau dia sadar, kita maafinlah. Nggak usah kita doain lagi, nggak usah. Fa in tahau, maka jika mereka berhenti tidak memerangi kalian, kita tidak boleh memeranginya. Fa innallaha,
sungguh Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun Penyayang. Udah pengampun penyayang, itu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah itu. Ya. Tadi di atas luar biasa itu, agak keras ayatnya, tapi di akhirnya fa inindau fa innallaha ghafurur rahim. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta